Ya, fungsi naik, fungsi turun ya. Jadi kita bisa buat ke dalam bentuk ini grafik ya, grafik fungsinya naik, turun, kemudian naik lagi gitu kan. Misalkan saya buatkan di sini ada intervalnya ya. Eh, di sini interval A, kemudian misalkan di sini intervalnya interval B. Berarti ketika dia dari sini ke sini dia naik nih kan. Nih. Naik, kemudian turun lagi dikit, turun, kemudian naik lagi. Nah ini ya, ini pembahasan mengenai fungsi naik, fungsi turun. Naik ya, artinya intervalnya dia nilainya A kurang dari A nih. Nilai X-nya kurang dari A, itu kan. Kemudian yang di sini nilai X-nya antara B sampai dengan A atau A sampai B. Kemudian naik lagi dia nilainya X-nya dia lebih besar dari B ya. Ini saya buat misalkan fungsinya Y sama dengan fx. Ini ya. Ini Y, ini X. Ini fungsi naik, fungsi turun. Itu ya. Saya buat judulnya nih, saya belum tulis. Fungsi naik, fungsi turun. Oke. Nah, secara tinjauan dari apa namanya fungsi naik, fungsi turun itu kapan dia dikatakan naik, kapan dikatakan turun? Yang pertama bahwa fungsi naik ya, fungsi naik nih itu jika apa yaitu f aksen x-nya atau turunan dari nilai x aksen yang pertama dia lebih besar nilainya sama dengan lebih besar dari nol ya, maka dia naik. Bukan nilai yang ininya, ini interval di sini ya, tapi nilai dari turunannya. Dan untuk setiap semua anggota x itu pada interval ini maka dia akan naik. Demikian pula ketika fungsi turun. Nah ini ya, fungsi turun kan berarti dia nilai dari f aksen x-nya dia lebih kurang dari nol. Itu ya. Untuk setiap anggota himpunan yang ada x-nya. Itu ya. Ini berlaku juga untuk fungsi trigonometri ya. Ini trigonometri. Misalkan saya buat sebuah soal begini nih, ya kan. Tentukan intervalnya nih. Soalnya tentukan interval. Tentukan interval. Interval apa? Yang pertama fungsi tersebut naik ataupun turun. Fungsi tersebut naik dan turun. Yang pertama fx sama dengan sin x. Itu ya. Intervalnya kita buatkan interval ya. Misalkan saya batasi ya antara 0 sampai dengan 2V atau 360 ya kan. Maka langsung ya kita turunkan saja, maka f aksen x-nya karena sin kita turunkan jadi cos ya kan, cos x ya kan. Ya kapan dia naik ya, naik ketika dia apa, yaitu bahwa f aksen x-nya lebih besar dari 0 sehingga cos x dia lebih besar dari 0 kan gitu ya. Nah, ketika cos nya lebih besar dari 0, di mana intervalnya ketika nilai cosnya lebih besar dari 0? Yaitu intervalnya antara 0 ya sampai dengan 90 derajat atau setengah V ya kan. Kemudian di kuadran keberapa dia naik lagi yaitu kuadran ketiga kan gitu ya, atau 1,5 V ya. Satu satu setengah satu setengah V x-nya sampai dengan 2V. Ini juga naik. Ini interval naik. Interval naik. Interval naik. Nah, kemudian kalau turun, ya kan? Turun nih. Kita buatkan lagi nih. Kalau turun, berarti dia f aksen x-nya dia kurang dari 0. Artinya nilai cos x-nya dia kurang dari 0.
di mana posisinya interval turun, ya kan, naik apa namanya, ya, interval naik untuk nilai fungsi cos itu yaitu di antara nilai, ini 1,5 V, ya, tapi tidak sama dengan 1,5 ya. Di sini nilainya adalah setengah V. Artinya kuadran kedua. Kuadran kedua sampai dengan kuadran ke-3. Itu kan 90 sampai dengan 270. Ini nilainya adalah turun. Ini interval, maka kita sebut sebagai interval turun. Nah, seperti itu ya. Interval naik dan turun. Naiknya antara 0 sampai 90, kemudian juga dia antara 270 sampai dengan 360. Turunnya berarti antara 90 sampai dengan 270. Itu untuk nilai apa namanya? Sinus itu ya, sin. Ya, kalau kita buatkan gambarnya gimana? Kita bisa buatkan gambarnya seperti ini. Kurang lebih ya. Grafik fungsi sinus itu ke sini naik, kan gitu ya. Gambarnya kurang pas nih, saya pasin. Ya, artinya di sini naik nih. Naik batasnya sampai dengan sisi sini. Ini berapa nih? Nilainya setengah V. Ya. Kemudian di sini adalah V. Di sini nilainya adalah 1,5 V. 1,5 V. Kemudian di sini adalah nilainya 2 V. Naik, kemudian di sini juga naik. Sehingga naiknya di sini posisinya ada di sini nih, naik. Ini naik ke sini, kemudian di sini juga naik. Itu ya. Paskan intervalnya nih. Naik antara 0 sampai dengan setengah V yang ini, kemudian 1,5 V sampai dengan 2 V. Nah, ini ya. Itu naik. Turunnya dia mulai dari setengah V sampai dengan 1,5 nih. Ini turun. Saya buatkan ini turun. Ini juga lanjut lagi, turun lagi. Nah, itu ya. Nah, turun, turun, turun lagi. Intervalnya antara setengah V ya, langsung ya. Setengah V atau 90 derajat sampai dengan 1,5 V ya, atau 270 derajat nih. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini grafik fungsi Y sama dengan sin X. Y sama dengan sin X ya. Jadi nanti di soal ini kita sudah bisa menentukan tanpa pula menggambar grafik, kita sudah tahu seperti itu ya. Kalau dengan grafik saja kita juga bisa melihat ya gambarannya seperti itu. Sama dengan tadi yang sudah kita bahas di awal ya, seperti ini ya. Fungsi naik, turun, naik lagi itu kan. Pokoknya kuncinya apa? Yang ini. Ketika kapan dia naik? Ketika turunan yang pertamanya ya lebih besar dari 0. Kapan dia turun? Maka dia turunan pertamanya kurang dari 0 itu kan. Nah, ini contoh aplikasi dari fungsi trigonometri itu ya. Akan ada juga banyak sekali contoh-contoh fungsi yang lainnya yang bisa kita jabarkan dengan menggunakan rumus interval naik dan turun ya. Tanpa kita pula menggambar grafik, kita sudah bisa menentukan mana turun, mana naik. Nah, itu ya. Oke ya. Oke, bisa dipahami nih.